Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sepertinya sudah kita kenal, yaitu matahari. Tapi, gimana kalau pemahaman kita selama ini ternyata kurang lengkap? Yap, kita akan memikirkan ulang hubungan kita dengan matahari, jauh melampaui cerita sederhana tentang baik versus buruk yang biasa kita dengar. Nah, ini kan cerita yang paling umum. Kalau ngomongin matahari, pasti langsung kepikiran dua hal ini. Di satu sisi, manfaatnya. Kita butuh banget vitamin D. Tapi di sisi lain, ada risikonya. Wah, takut kanker kulit, takut cepet tua, jadi kayak serba salah ya. Tapi, gimana kalau cerita itu cuma sepotong kecil aja, cuma bagian pembukanya? Gimana kalau ternyata ada sebuah simfoni besar di baliknya yang selama ini kita lewatkan? Nah, inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Percaya deh, ceritanya jauh lebih seru dari yang kita kira. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Emang bener, risiko kerusakan DNA itu ada, dan kita nggak boleh anggap remeh. Tapi, kalau kita cuma fokus ke situ, kita jadi kayak pakai kacamata kuda. Kita jadi nggak lihat gambaran besarnya, yaitu betapa banyak peran penting matahari buat biologi tubuh kita. Nah, ini nih yang seru. Matahari itu nggak cuma ngeluarin satu jenis cahaya, tapi seluruh spektrum. Bayangin kayak pelangi, tapi jauh lebih luas. Dan yang paling keren, tubuh kita ini ternyata udah berevolusi buat membaca dan memanfaatkan semua jenis cahaya itu. Bukan cuma UVB yang buat vitamin D doang. Oke, kita mulai dari yang paling jelas dulu. Cahaya tampak. Ya, ini cahaya yang bikin kita bisa melihat warna, melihat dunia. Tapi fungsinya lebih dari itu loh. Saat cahaya ini masuk ke mata kita, dia itu kayak ngirim sinyal kuat ke otak, bilang, "Hey, udah pagi, waktunya bangun." Dia yang ngatur jam internal tubuh kita. Makanya, kena sinar matahari pagi itu penting banget. Itu tuh kayak tombol reset buat jam tubuh kita setiap hari. Efeknya, mood jadi lebih bagus, kita jadi lebih waspada, lebih berenergi. Bahkan ini juga kunci buat kualitas tidur yang lebih baik di malam hari. Lanjut ya, sekarang ke cahaya inframerah. Ini adalah bagian dari sinar matahari yang kita rasakan sebagai kehangatan. Rasanya enak banget kan, hangat-hangat gitu? Nah, ternyata kehangatan ini bukan sekedar rasa. Cahaya ini bisa menembus jauh ke dalam kulit dan jaringan kita, dan di dalam sana, dia melakukan keajaiban. Jadi gini, di dalam setiap sel kita, itu ada yang namanya mitokondria. Anggap aja itu pembangkit listrik sel. Nah, cahaya inframerah ini fungsinya kayak nge-charge pembangkit listrik itu. Dia meningkatkan produksi energi sel, melancarkan aliran darah, bahkan bantu ngurangin peradangan. Plus, bagus juga buat produksi kolagen. Jadi, dia bantu perbaiki tubuh kita dari level seluler. Oke, sekarang kita bahas si tersangka utama penuaan kulit, UVA. Selama ini kita selalu dengar, hindari UVA. Tapi, tahan dulu. Ternyata, di balik reputasi buruknya, UVA punya peran rahasia yang penting banget buat kesehatan kita. Jadi begini ceritanya. Pas sinar UV kena kulit kita, dia memicu pelepasan zat bernama nitrat oksida. Apa fungsinya? Dia bikin pembuluh darah kita jadi rileks dan melebar. Hasilnya, tekanan darah turun. Ini penting banget buat kesehatan jantung. Dan catat ya, manfaat ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan vitamin D. Ini jalur manfaat yang benar-benar berbeda. Oke, kita udah lihat kan betapa banyaknya manfaat matahari. Tapi sekarang kita sampai ke bagian yang paling krusial. Kenapa sinyal yang sama dari matahari ini bisa jadi musik yang indah buat tubuh kita, tapi bisa juga jadi suara bising yang merusak? Apa yang membedakannya? Jadi, muncul pertanyaan besar kan? Kalau manfaatnya sebanyak ini, kenapa kita masih terus-terusan disuruh takut sama matahari? Kenapa pesannya selalu hindari, hindari, hindari? Coba bayangkan ini. Sinar matahari itu ibarat seorang konduktor orkestra. Dia bawa partitur, dia kasih arahan, tapi tubuh kita adalah orkestranya. Apa gunanya konduktor sehebat apapun kalau para pemain musiknya nggak punya instrumen? Nah, tanpa instrumen yang tepat di tubuh kita, arahan dari matahari itu malah jadi berantakan, jadi kebisingan. Konsep inilah yang disebut fotonutrisi. Simpelnya gini, kemampuan tubuh kita buat memanfaatkan sinar matahari dengan aman dan efektif itu sangat bergantung sama status nutrisi kita. Cahaya matahari itu berinteraksi sama molekul di tubuh, dan interaksi itu butuh bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Ya, dari makanan yang kita makan. Nah, tabel ini nunjukin contohnya dengan jelas banget. Misalnya, buat memperbaiki kerusakan DNA akibat sinar UV, tubuh kita butuh instrumen kayak folat, zinc, vitamin C. Kalau kita kekurangan nutrisi ini, ya proses perbaikannya nggak maksimal, kerusakan jadi numpuk. Sama juga buat produksi melanin, si pelindung alami kulit, butuh tirosin dan tembaga. Tanpa itu, pertahanan kita lemah. Oke, setelah tahu semua ini, sekarang gimana cara kita menerapkannya? Yuk kita susun sebuah pendekatan baru.
Bukan lagi soal takut dan menghindar, tapi tentang bagaimana kita bisa berharmonisasi dengan matahari secara cerdas. Kuncinya itu harmoni, bukan kebanyakan tapi juga bukan nggak sama sekali. Dan ternyata cuma ada dua prinsip utama yang perlu kita pegang buat bisa selaras dengan matahari. Prinsip pertama, paparan secukupnya, jangan sampai terbakar. Tujuannya apa? Kita mau memicu semua manfaat tadi tanpa sampai memicu peradangan atau utang perbaikan yang besar buat tubuh. Cukup itu seberapa lama? Nah, patokannya adalah sesaat sebelum kulit kamu mulai berubah jadi kemerahan. Tiap orang beda-beda, jadi belajar dengerin sinyal dari tubuh sendiri. Prinsip kedua, variasikan waktunya. Kenapa? Karena menu cahaya matahari itu beda-beda sepanjang hari. Matahari pagi dan sore itu kaya akan cahaya merah dan inframerah. Bagus banget buat riset jam biologis. Sementara matahari tengah hari, walaupun sebentar aja, itu paling kuat UVB-nya buat produksi vitamin D. Anggap aja ini kayak diet cahaya yang seimbang. Jadi, sebagai penutup, ingatlah ini. Sinar matahari itu anugerah. Tapi, cuma tubuh yang kaya nutrisi yang bisa membuka kado itu tanpa ikut terbakar. Ini mengubah segalanya kan? Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah matahari itu baik atau buruk, tapi apakah tubuh saya sudah siap untuk menerima semua kebaikannya?